Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Fitria Febrianti sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan teman-teman saya Isra Wiwitasari, Andi Salsabila Anwar, Fania Regina, dan Ivone Tando Tangkelo. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami berjudul Komunikasi Bisnis dan Human Relation dalam Organisasi Bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi. A. Definisi. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau interpersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Sebuah model komunikasi transaksional, komunikasi bisnis harus atau ada melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Sedangkan hubungan antar manusia atau human relation adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain baik dalam situasi kerja atau dalam organisasi. Ditinjau dari kepemimpinannya, yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok merupakan interaksi orang-orang yang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk bekerja sama secara produktif sehingga dicapai kepuasan ekonomi, psikologis, dan sosial. Dalam arti luas, human relation adalah komunikasi persuasif yang akan dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua pihak. Jadi, human relation dalam arti luas dilakukan di mana saja, di rumah, di jalan, di pasar, di toko, dan sebagainya. Human relation dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan, dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Isra Wiwitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Fitria Febrianti mengenai definisi human relation dalam arti sempit. Human relation dapat diusahakan untuk menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi, mencegah salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Jadi, human relation dalam organisasi adalah komunikasi persuasif antara orang-orang yang berada dalam struktur formal untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, antara seorang manajer atau pimpinan dengan bawahannya terdapat struktur formal antara yang memimpin dan yang dipimpin. Karena itu, sering human relation dalam organisasi kekaryaan ini sering dinamakan organization human relation. Dalam artian, human relation bukan suatu keadaan yang pasif, melainkan suatu aktivitas. Selanjutnya, fungsi dan tujuan human relation. Adapun tujuan human relation di sini yaitu 1. Memenuhi kebutuhan antara individu yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu memperoleh pengetahuan dan informasi baru. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kerjasama. Yang keempat, menghilangkan sikap egois atau merasa paling benar. Dan yang kelima yaitu menghindari dari sikap stagnan, karena manusia adalah makhluk homo socius, mengubah sikap dan perilaku diri sendiri dan orang lain serta memberikan bantuan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Andi Salsabila Anwar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, fungsi human relations. Menurut R.F. Meyer dalam bukunya Principle of Human Relations dapat dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Human relations dilakukan untuk menyembuhkan orang yang menderita frustasi. Frustasi timbul pada diri seseorang akibat suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan olehnya. Apabila frustasi itu diderita oleh anggota, apalagi jika jumlah banyak ini akan mengganggu jalannya organisasi, akan menjadi rintangan bagi tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi.
Tidaklah bijaksana jika seseorang pemimpin menangani setiap anggota yang frustasi dengan tindakan kekerasan. Disinilah pentingnya peranan human relations. Dia harus membawa penderita dari situasi masalah kepada pemecahan masalah situasi. Selanjutnya bagian C, Human Relations dalam organisasi bisnis. Dalam lingkungan bisnis, human relation dirasakan sangat penting oleh para manajer karena human relation dapat menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi atau miscommunication dan salah interpretasi atau misinterpretation yang terjadi antara manajer beserta para pegawainya dengan publik di luar organisasi. Dengan demikian, para manajer perlu melakukan human relation baik pada khalayak atau publik di dalam organisasi maupun kepada khalayak di luar organisasi selain dalam hubungan dengan tugas pekerjaan, juga di luar tugas pekerjaan. Dengan orang-orang yang berada dalam organisasi, jelasnya para karyawan. Human relation perlu dilaksanakan untuk menyediakan gangguan sebagai akibat salah komunikasi dan salah interpretasi. Lebih-lebih untuk menghilangkan frustasi, terutama frustrasi agresif, serta menggugah kegairahan dan kegiatan kerja. Di luar tugas pekerjaan pun, para manajer, baik manajer tingkat tinggi, tingkat menengah, dan maupun tingkat rendah, serta seluruh pegawai sepantasnya melakukan human relation dengan siapapun, selain dengan orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan organisasi, juga dengan mereka yang tidak ada hubungannya. Peran lain yang dilakukan human relation dalam perusahaan adalah melalui diskusi kelompok yang diadakan. Diskusi kelompok ini diselenggarakan dalam rangka memecahkan suatu masalah yang timbul dalam situasi kerja atau mengembangkan kegairahan kerja para karyawan. Nah, karyawan sendiri merupakan pelaksana operasional tujuan yang sedang dicapai perusahaan beserta manajemennya. Seluruh karyawan yang menggarapnya bukan saja perlu mengetahui tujuan tersebut, tetapi juga perlu dilibatkan dalam pembicaraan dalam tahap pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini, faktor psikologis juga ikut berperan. Dengan pengikutsertaan para karyawan dalam diskusi, mereka merasa dianggap sebagai manusia yang berharga. Dan karena keputusan yang diambil adalah hasil dari musyawarah bersama, maka mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Nah, hal ini tentu berbeda jika mereka bekerja menurut instruksi-instruksi tanpa diikutsertakan membahasnya. Kemudian bagian D, tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, terdapat 3 tujuan komunikasi bisnis antara lain, yaitu bagian A, memberi informasi atau informing. Tujuan pertama komunikasi bisnis ialah memberikan informasi yang berhubungan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contohnya, seorang pemimpin perusahaan ingin memperoleh pegawai yang diharapkan, maka ia akan memasang iklan melalui mass media, membuat situs di internet. Dalam hal ini, setiap media memiliki kelebihan dan kekurangannya dilihat dari jangkauan serta biaya. Oleh karena itu, harus memilah-milih media mana yang akan dipilih, dan hal tersebut tergantung pada kebijakan perusahaan dengan melihat kemampuan internal dari perusahaan tersebut. Bagian B, memberi persuasi atau persuading. Tujuan kedua dari komunikasi bisnis ini ialah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik serta benar. Hal ini sering dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan penegasan konfirmasi pesanan pelanggan ataupun negosiasi dengan pelanggan, agar masing-masing kedua belah pihak mendapatkan manfaat secara bersama-sama tanpa ada satupun yang dirugikan. Bagian C, melakukan kolaborasi atau collaborating. Tujuan ketiga komunikasi bisnis ini ialah melaksanakan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang bisa dengan mudah melaksanakan kerjasama bisnis. Nah, sekarang ini, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi seseorang bisa menggunakan berbagai media telekomunikasi seperti telepon,
telepon seluler, internet. Teknologi komunikasi tersebut sangatlah penting dalam mempererat kerjasama bisnis. Selanjutnya, pola komunikasi bisnis. Secara umum, pola komunikasi atau patterns of communication dibedakan menjadi dua saluran, yaitu A. Saluran komunikasi formal. Dalam struktur organisasi, garis, fungsional, maupun matriks akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi dari manajer kepada bawahan, pola transformasi informasinya dapat berbentuk 4 pola, yaitu 1. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari atas ke bawah atau top-down merupakan jalur komunikasi yang berasal dari manajer ke bawah atau karyawan, merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Menurut Katz dan Kahn, komunikasi ke bawah mempunyai 5 tujuan pokok, yaitu memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu, memberikan informasi kepada pekerjaan itu harus dilaksanakan, memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasional, memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para karyawan, menyajikan informasi mengenai ideologi dengan membantu organisasi menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu komunikasi dari bawah ke atas, atau disebut dengan bottom-up communication. Berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah atau karyawan menuju ke atas atau manajer. Pesan mula-mula berasal dari para karyawan yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal atau horizontal communication, atau sering disebut komunikasi lateral atau lateral communication, adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Yang keempat, komunikasi diagonal atau diagonal communication melibatkan komunikasi antara dua tingkat atau level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer produksi dengan bagian promosi, antara manajer produksi dengan bagian akuntansi, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, Isra Wiwit Ashari, yaitu B. Saluran komunikasi informal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa mempedulikan jenjang hierarki, pangkat dan kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara luas. Meskipun hal-hal yang mereka perbincangkan biasanya bersifat umum, seperti mengobrol tentang humor yang baru didengar, keluarga, anak-anak, dunia olahraga, musik, acara film, dan sinetron TV. Dan kadangkala mereka juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan situasi kerja yang ada dalam organisasinya. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki 6 unsur pokok, antara lain 1. Mempunyai tujuan, dalam artian bahwa komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pertukaran. Dalam hal ini yaitu melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Yang ketiga, gagasan, informasi, opini, dan instruksi merupakan isi dari pesan yang bentuknya sangat beragam, tergantung situasi, tujuan, dan kondisinya. Yang keempat, menggunakan saluran personal ataupun impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, memakai media tertentu, ataupun melalui media yang menjangkau jutaan banyak orang secara bersamaan. Yang kelima, menggunakan sinyal atau simbol yang merupakan alat atau metode yang bisa dimengerti ataupun dipahami oleh penerima pesan. Dan yang keenam,
pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik atau ciri khas yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi ialah adanya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Demikian akhir presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.